Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Bang? Bagaimana sudah belanja bulanan? Katanya mak-mak sekarang kalau belanja bulanan ini ribet katanya. Karena harus pilih-pilih mana yang harus dibeli, mana yang tidak. Apakah efektif Bang Iksanuddin Nursi ini menyangkut negeri Israel yang nabinya saja dibunuh dan lagi melakukan genosida di sepanjang jalur Gaza dan West Bank? Itu pertama mungkin Bang Iksanuddin Nursi, karena ini menjadi langsung menohok kehidupan masing-masing. Malaysia sukses, tapi bagaimana Indonesia? Dan kemarin Netanyahu bilang Netanyahu urusan ini, kata masih jalan terus. Yang kedua Bang Iksanuddin Nursi mau naik haji. Ini BPKH lagi-lagi membuat sebuah statement, dolarnya itu dihitung 16.000 cing, langsung dipatok 105 juta. Apa yang terjadi di balik ini semua? Mungkin Bang Iksanuddin Nursi bisa menjelaskan. Dan tentu saja warawiri urusan 91 hari menjelang pemilihan umum, dan hari ini nomor urut akan bergulir. Apa yang akan terjadi ke depan, pengaruhnya terhadap negeri kita ini yang katanya etika bernegara meski diperbaiki. Negeri amburadul kalau tulisan Bang Iksanuddin Nursi. Baru ditulis sekarang ini dia, ini mesti panggil ketok magic nih. Silakan Bang Iksanuddin Nursi. Kita bincang pagi ini. Baik, Betul. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama soal boikot. Boikot secara ekonomi memungkinkan, tapi saya izinkan saya berbagi pandangan yang berbeda dengan model boycott, divestment dan Jadi biasa. BDS itu. BDS. Yang pertama, secara ekonomi bisa barang-barang diboykot, diganti. Mudah itu dilakukan. Gitu. Kita cuma cari substitusinya, penggantinya. Bisa dilakukan. Banyak penggantinya. Asal mau ya. Tapi karena memang asal mau. Walaupun mereka memang canggih dalam menguasai jalur dari sumber daya, produksi, distribusi sampai bentuk akhirnya di eceran. Mereka canggih di situ. Unilever adalah salah satu buktinya gitu ya. Betul. Itu bahkan Unilever karena canggihnya kayak gitu sampai bisa memperkirakan kekuatan konsumen itu seperti apa gitu. Luar biasa. Tapi ada hal yang menarik. Kalau kita memboikot barang, kenapa kita tidak memboikot sistemnya ya? Itu. Saya misalnya ngambil modal sistem ekonomi yang dibangun sama mereka. Kan pemandang Nobel ekonomi dari mereka, tahu dari mereka kan. Juri-juri Nobel ekonominya juga dari mereka kan. Nah, itu artinya mereka menerapkan sistem ukuran dan timbangan yang diterapkan di seluruh dunia. Jadi kalau kita mau nge-boycott, mestinya nge-boycott sistem berpikir mereka. Baik di ekonomi maupun di politik gitu. Di ekonomi misalnya, kalau kita mau nge-boycott, kita nggak boleh ngikutin semua barang di pasar bebas kan. Faktanya kita ikutin tuh, baik Malaysia maupun Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, kita ikutin tuh bagaimana sistem ekonomi yang mereka hegemoni mereka. Ya pemerintahan gitu. Iya. Itu sama. Jadi kalau ada contoh Bang negara yang sudah keluar dari sistem itu atau gimana Bang? Rusia atau Iran atau apa gitu? Enggak. Tapi bukan Muslim, negara-negara yang menerapkan itu yang mencoba. Karena dilihat dari mereka yang tidak menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, yang tidak menerapkan sistem neoliberal, itu cuma 8% dari 194 negara. Apa Bang contohnya? Contohnya Korea Utara. Kejelas yang mereka sebut sebagai negara komunis gitu. Yang mereka bilang, wah kemiskinannya tinggi. Nanti dulu kalau kemiskinannya tinggi, Korea tidak ditakuti dalam persoalan nuklir. Gitu. Artinya mereka sukses juga menjalankan itu gitu. Sampai di era Donald Trump dan di era Biden, kuat. Korea itu sudah sangat
diperhitungkan dalam persoalan itu gitu. Itu salah satunya. Rusia juga tidak mau menerapkan sepenuhnya model-model kayak gitu dalam sistem perekonomiannya gitu. Jadi dalam research disebut ada sekitar 8-9% di masyarakat di dunia yang tidak menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Dan dalam riset memang sekitar 8-9% juga yang tidak menerapkan demokrasi liberal. Indonesia nerapin apa coba? Ekonomi Pancasila. Nah, itu ekonomi sudah jelas kita berantakan, di situ kan kita jelas kita mengikuti model demokrasi liberal, kita mengikuti model mekanisme pasar berat bebas. Loh, itu sistem Israel. Itu sistem Israel yang di Al-Baqarah sudah disampaikan ini. Iya, jadi kalau kita mau ngeboikot barang bisa, tapi kita berani nggak ngeboikot sistem yang kita sekarang euforia menikmatinya? Loh, semua orang ingin melaksanakan pemilihan pilpres langsung, yang hari ini akan diterapkan nomor urutnya. Wah, semua orang euforia. Selama satu generasi menikmati habis-habisan kayak gitu. Ini kan ada. Jadi kalau kita mau ngeboikot, ya mikirnya utuh menyeluruh gitu. Pemikiran ini memang kelihatan pemikiran yang bisa jadi melawan arus. Tapi ya betul, itu melawan arus Israel, melawan arus pemikiran Barat. Yang juga sekarang berani nggak pemikiran yang hegemoni pendidikan yang sudah demikian rupa di dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam gitu. Kita ngeboikot, berani nggak? Coba lihat UIN se-Indonesia, pemikiran apa yang ada di mereka? Coba lihat universitas yang namanya Universitas Islam, pemikiran apa yang ada di mereka? Apa yang mereka ajarkan? Berani nggak ngeboikot pemikiran Barat? Itu. Jadi artinya ngeboikot barang boleh, tapi pasti kita ketakutan atau kemudian tidak berani memboikot pemikiran-pemikiran yang muncul di sistem pemikiran di politik, ekonomi, dan hukum bahkan gitu. Nah, itu yang berkali-kali saya mengingatkan, bukan saja kaum cerdas cendekia, kaum ulama sekalipun saya ingatkan gitu. Walaupun di antara ulama ada juga akhirnya yang tidak terima omongan saya, tapi nggak apa-apa toh. Dia tidak bisa ngebangun argumentasi yang kokoh untuk menolak pemikiran saya gitu. Nah, ini yang mestinya kita, jadi ngeboikot itu divest yuk pemikiran Israel dan pemikiran Barat. Kita berani nggak kan boikot gitu kan? Dalam jiwa kita gitu kan? Setidaknya hati kita sudah mengatakan demikian, walaupun jasad belum bisa melaksanakan. Itu penting. itu kalau kita mau kayak gitu. Nah, itu baru betul-betul tuh kita betul-betul wa ninazilul al-Qur'an huwa sifat wa rahmah. Baru tuh dapat tuh. Nah, itulah keberanian Hamas karena memang betul-betul mereka kayak gitu. Itulah kemudian menyebabkan negara-negara Jazirah Arab tidak bersatu karena pada hakikatnya pemikiran yang Barat itu, pemikiran Israel itu sudah tidak mereka bisa divestasikan, tidak mereka bisa lepas gitu. Iya, lucu ya. Maka dia menentang tapi ngirim minyak, kirim ini kan lucu itu. Nggak mau. Apa ya? Saya ingat ceramah Ustadz Husin tadi pagi tuh, dokter di Rumah Sakit Indonesia akan menuntut di akhirat mereka yang mendukung Israel. Innalillah. Wah, nggak bayangin nuntutannya kayak gimana nanti. Iya. Kebayang juga nggak kalau yang namanya negara Jazirah Arab termasuk Indonesia demikian kokoh memainkan sistem pajak. Itu kan sistem mereka. Bukan zakat ya. Bukan zakat, bukan infak, tapi memainkan. Dan kemudian modal penyalurannya lagi proses. Pokoknya sistemik struktural bahasa saya sederhananya. Udah pakai kayak gitu terus. Payback capacity-nya, kemampuan membayar kembali kepada masyarakatnya lewat yang namanya mekanisme pasar bebas. Kenapa? Karena pakai utang riba lagi. Itu sistem mereka. Coba gimana? Udah gitu, pakai uang kertas mereka lagi. Gitu. Pakai sistem pembayaran mereka lagi. Waduh, gimana ceritanya mau melakukan? Masya Allah. Saya ingin mengatakan, kalau ada seorang intelektual bicara soal boycott, gitu ya, dan lakukannya ternyata berpikirnya cuma pada barang,
Oh, Sayang. dia nggak berpikir secara sistemik struktural gitu. Itu. Dia belum sampai pada pemikiran yang karena Islam Al-Quran itu mengejarkan pola pikirnya. Saya ngomong kemana-mana ini, pemirsa Tasil TV, pendengar radio Silaturahim. Saya ngomong kemana-mana. Saya ingin mengingatkan saudara saya, seiman. Al-Quran itu mengajarkan pola pikir sistemik struktural. Yang disebut dengan sistemik struktural itu jelas sekali. Dari mulai visi, misi, kebijakan, input, proses, output, outcomes, multiplier effect, itu dalam pola yang kayak gitu tuh basisnya Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa kita sepotong-sepotong. Kita mau di satu sisi kita bilang kehidupan kita adalah kehidupan dalam mereka la tusyrik billah, tidak mensyirikatkan Allah gitu ya. Dengan misi rahmatan lil alamin, kebijakannya adalah bunyal Islam ala khomsin dengan sikap keimanan yang kokoh gitu. Maka input kita menjadi segala sesuatu serba halalan dan toyiban. Semua konsumsi ke kepala, konsumsi ke tubuh halalan toyiban. Semua kita terima dalam hal gitu. Tapi kemudian ternyata kita ngambilnya sepotong-sepotong gitu. Yang ini begini, yang ini begini. Kan nggak bisa begitu gitu melihatnya. Nah itu kalau kita berpikir tentang Israel. Itu makanya selama yang namanya mereka berhasil melakukan hegemoni pendidikan, gitu ya, menjajah dunia dengan pendidikan, menjajah dunia dengan ekonomi, dan ekonominya bukan sekedar tadi yang saya bilang, bukan cuma sekedar penguasaan sumber daya, produksi dan distribusi, tapi penguasaan sistem ekonominya ya sudah. Gitu. Ya mereka bukan cuma sekedar menguasai apa-apa, mereka menguasai hajat hidup orang banyak. Itulah yang dilakukan. Bagaimana mungkin sekarang kalau US dollar masih tetap kokoh tangguh? Loh itu mereka. Saya misalnya memiliki data tentang bagaimana Amerika ketika menyatakan we stand with Israel gitu kan? Betul. Kan itu yang dinyatakan Joe Biden. Joe menyatakan we stand with Israel. Itu wajar aja orang dia setiap tahun berkontribusi, bukan sekedar bantuan militer kok. Dia berkontribusi juga soal uang kok. Gitu. Ada kontribusi uangnya kok gitu. Itu kan artinya kalau dilihat secara menyeluruh, ya bagaimana mungkin kita di satu sisi kemudian juga mengakui kekuatan dolar dan dolar adalah senjata. Gitu. Dari sana. Melihatnya begitu kalau kita ambil salah menyeluruh. Dan dia itu dengan menaikkan dolar cukup buat biaya peluru-peluru itu. Itu yang jadi masalah. Dan itu ditanggung oleh Indonesia dengan 16.000 itu, gitu loh. Dan itu ditanggung oleh Indonesia. Dan buat pergi haji, pula lagi ya. Iya, jadi dengan model begitu sesungguhnya ketika dolar tetap menjadi senjata, maka setiap perubahan dolar gitu ya, sebenarnya merupakan biaya bagi negara-negara yang menggunakan dolar dalam cadangan devisa dalam sistem perdagangannya. Jadi ada dua indikatornya. Ya, ketika mereka menggunakan transaksinya dalam dolar, ketika cadangan devisa dalam dolar, ya sudah berarti kita sedang membiayai Amerika gitu. Dan itu berarti membiayai Israel gitu. ya IPEC lah, mereka lah yang megang sistem itu di sana kan, di negeri Uncle Sam sana kan. Iya, jadi ya, itu cara berpikirnya begitu gitu. Kalau kita mau mengambil gitu. Nah, sekarang kita pindah ke 105 juta. 105 juta, dolarnya Rp16.000. Sekarang masih Rp15.000. Dolarnya Rp16.000. Ya, ini artinya sudah ada indikasi ke sana ya. Nah, itu dia. Saya jadi mimpi dolar 10.000 jadi mimpi lah itu ya. Ingat dulu dolar. Ya, nasib kita. Lanjut Bang. Ya. 100 saya ngomong 16.000 itu kan di Rasil kurang lebih sebulan lalu ya. Betul, saya tanya ini sebulan lalu. Nah, yang saya sebut sebagai ambang batas psikologis kedua. Ambang batas psikologis pertama saya ngomong di 2015 ketika dolar saya bilang akan tembus 15.000 dan kejadian. Lalu dari 15.000 ke 16.000 terjadi selama 9 tahun, gitu ya. Ambang batas psikologis kedua. Nanti ketika masuk ambang batas psikologis ketiga 17.000, 17.500, ambruk kita. Di situ ambruk kita. Dan itu bukan mustahil. Kenapa? Karena hajat hidup orang banyak kita itu diimpor. Salah satu contohnya kita import beras, kita import energi,
Itu salah satunya. Garam kita impor. Itu. Bawang putih kita impor. Itu. Hal-hal kayak gitu. Nah, sementara kalau kita mau naik haji, karena komponen terbesarnya ada dua, pada transportasi dan akomodasi, dan itu dilakukan dalam dua mata uang. Dua mata uang itu adalah mata uang US dollar dan mata uang real Saudi. Real Saudi tidak langsung dikonversi ke rupiah, karena real dihadang dengan persoalan dolar. 4.200. Jadi pada hakikatnya pegang dolar gitu. Iya, 4.200 jadi 3.000. Masya Allah. Jadi mau tidak mau kenaikan kokohnya dolar, inflasi tinggi pada US dollar, itu akan berdampak pada biaya makin tinggi. Itu yang disebut dengan, kalau pakai teori ekonomi namanya cost push inflation. Dorongan biaya yang mengakibatkan inflasi. Padahal inflasinya juga sudah tinggi, berarti dorongan biayanya 2 kali gitu loh. Ngerti maksud saya? Kan teorinya cost push inflation. Inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya. Oke. Kalau begitu sekarang karena inflasinya tinggi, sebagaimana BI kemarin sudah naikin 6% gitu, kelihatan di situ akan terkena dua. Biaya-biaya akan naik, termasuk biaya naik haji. Masalahnya kenaikan biaya haji itu akan merugikan pada mereka yang kemarin dikenakan standar naik haji hanya 45 juta. Atau pada mereka yang kenakan naik haji kemarin 72 juta, 75 juta. Sehingga mereka tidak terlampau nambah besar. Sekarang kalau kalau naik jadi 105 juta, dilepas kayak gitu. Hitung-hitungannya kayak gimana? Berapa sesungguhnya yang harus dibayar lagi oleh yang mana jemaah? Itu kan nggak fair. Itu yang disebut dengan tidak fairnya sistem pendaftaran seumur hidup. Sistem pendaftaran sejak awal. Sistem pendaftaran sejak panjang waktu. Itu yang saya sebut berkali-kali. Suatu saat nanti dalam urusan dana haji di BPKH akan terjadi ledakan masalah. Ini saya tulis dengan menghitung 30 bom waktu. Ini saya hitung pernah menjadi sebuah berita ketika saya menghitung provinsi mana yang sesungguhnya bahkan mensubsidi. Karena jangka waktu sudah 30 tahun lebih. Dapatlah saya provinsi Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Lagi dia bayar buat mereka mensubsidi bahkan, jadi mereka tidak perlu bayar. Besok dia mau bikin lembaga haji sendiri. Nah, ini jadi masalah lagi gitu. Itu makanya saya bilang begini, ini suatu saat ketika mereka merasa sudahlah saya tidak mampu lagi bayar 105 juta, daripada saya cuma mimpi naik haji, saya ambil aja deh duit saya sini buat sini. Nih masyarakat sebagian nih, karena kan lagi pukulan ekonominya luar biasa. Saya ambil itu BPKH ambruk. Ambruk BPKH tuh. Udah masyarakat ambil semuanya karena udah saya nggak mampu gitu. Situasi ekonomi juga saya butuh makan, BPKH ambruk. Itu dampaknya itu yang mesti dihitung ke. Itu yang sejak awal saya bilang gitu ya. Kan naik haji juga kalimatnya ada kalimat kedua. Naik haji jika mampu. Ini juga menjadi reasoning. Itu yang akan menjadi mainan bahwa kan Anda jadi tidak mampu. Ya kalau tidak mampu balikin aja duitnya. Nah balikin aja. Nah itu kinerja keuangan BPKH jadi masalah. Disitulah kemarin ketika beli bank muamalat, jadi masalah. Padahal bank muamalatnya sendiri sudah bermasalah dengan kredit-kreditnya. Karena marwahnya ini tidak boleh terluka, jadi harus dijaga ini, gitu. Nah, proses problematiknya suka tidak suka, setuju tidak setuju. Di balik seluruhnya ini kita sudah bercengkrama dengan Maghrib, dengan maisir, dengan garar, dengan riba. Jadilah begini. Jadi syariah menjadi syariah begitu. Iya, jadi untungnya saya nggak bilang yang udah nggak usah omongan saya kata. Nggak usah lah. Ya mereka sedang berusaha untuk perbaikan. Nah, ya udahlah. Itu soal haji. Nah soal sekarang pengumuman nomor urut gitu. Loh, katanya mau boikot, kok masih ikut-ikutan
pemungutan nomor urut, kau masih mau menyaksikan penetapan nomor urut, kau masih euforia mendukung Pilpres ini. Oh nggak, ini bagian dari perjuangan mengapa? Perjuangan menegakkan sistem siapa? Perjuangan menegakkan sistem nilai siapa? Perjuangan menegakkan ajaran siapa? Orangnya mungkin benar, tapi sistemnya salah gimana? Ini jadi bebeliat ya. Saya terus terang, ya sama seperti Indonesia dengan enak mengizinkan pertunjukan Coldplay. Ya, katanya negara beragama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalah sama Rusia yang ateis gitu ya. Kalah. Iya. Gimana Jawa? Dan akhirnya orang hanya berpikir ini udahlah ini soal musik. Ini bukan soal musik. Coba perhatikan liriknya. Coba perhatikan bagaimana perilaku mereka. Coba perhatikan bagaimana keadaan mereka di atas panggung. Coba perhatikan bagaimana simbol-simbol yang mereka saya nggak bayangin perhatikan apa yang sedang mereka. Saya nggak bayangin panitianya hari ini lagi bikin SOP nih buat para artis-artisnya tuh. Tapi ini orang kan kepala saya ngebayangin gitu ya. Kita lihat saja besok ini luar biasa. Tapi setidak-tidaknya kita tapi itu menunjukkan negeri ini oleh para petingginya diperkenankan menjadi ajang pertarungan. Kok berani sih memperkenankan rumahnya menjadi tempat peperangan, menjadi tempat pertarungan begitu? Kok menyediakan diri gitu loh? Dan dalam posisi menyediakan diri sebagai wilayah pertarungan, kawasan pertarungan, yang saya sebut sebagai proxy war. Ini kan proxy war. Ini proxy war, gitu kan? Dan siapa bagian dari perang pemikiran yang saya sebut sebagai perang peradaban. Kok dibalik itu kayak gitu? Iya, heran gitu saya ke pejabat-pejabat publiknya itu saya heran gitu. Dan kemudian harus kita ketahui kalau ini kita anggap sebagai kita tetapkan sebagai perang peradaban, maka pertanyaan besarnya sumbernya apa? Sumbernya karena kita demikian menikmati seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin sekitar 90 sekian persen lebih, menikmati sistem materialis kapitalis yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 2002. Itu akar masalahnya. Jadi kalau mereka menjalankan, ya sudah, Pilpres itu kan materialis kapitalis. Pilpresung itu pemilihan presiden langsung itu materialis kapitalis, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada sistem ekonominya begitu, ya iya itu seperti yang mereka ubah di ayat 4. Oke, lalu mereka tampilkan lagi musik, ya itu bagian dari itu semua gitu loh. Nah, saya betul-betul dalam keprihatinan yang sangat mendalam. Ini ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan sebagian ulama, ketidaktahuan sebagian cendekiawan, atau malah sikap keberpihakan mendukung akhirnya Indonesia cuma kata-katanya saja yang Islam, tapi tindakannya tidak Islami. Itu gimana? Gimana kalau sampai kayak gitu? Cuma kata-katanya saja yang Islami, tapi tindakannya tidak Islami. Itu gimana? Kalaupun tindakannya mau Islami, tindakan Islaminya sepotong-sepotong. Gimana coba? Padahal sistem yang mereka ajarkan tadi, begitu sistemik struktural. Kan udah saya bilang, dunia barat menghegemoni sistem pendidikan Indonesia itu sejak KMB dipertegas pada tahun 56. Rasil bersama saya menyatakan yang namanya Indonesia merdeka selama 78 tahun, menteri pendidikannya 44 orang. paling banyak menteri pendidikan berganti-ganti. Apa artinya? Artinya yang terjadi adalah adalah pendidikannya aut-autan, sistemnya sesungguhnya dalam rangka menegakkan sistem mereka. Wah itulah, dan kita lihat banyak perempuan yang bangga dengan menggagas pemikiran-pemikiran itu, dan ya sudahlah kalau kita ngomong media massa sudah jelas itu bagian dari mereka. Tokoh-tokoh medianya pun tampil menyedihkan karena tanpa etika, padahal mereka sebelumnya menjadi pendukung selama 9 tahun lebih gitu. Kan kacau kan? Nih, ini ngapain di negeri ini gitu loh? Ngapain nih para tokohnya nih? Udah karut-marut gak karu-karuan, istilah saya, amburadulnya kayak gitu, ya. Baru kita sadari sekarang. Lalu kemudian, nih akan pilih nomor, loh.
Apa hubungannya dengan nomor? Anda mau bicara soal Anda punya komitmen sesuai dengan para ulama yang mendirikan republik ini, yang kalimat-kalimatnya berbasis ayat pada kata pembukaan, atau kemudian Anda memang mau menjalankan Undang-Undang Dasar 2002, batang tubuhnya, yang oleh sebagian intelektual muslimnya adalah produk paling hebat. Padahal itu menjungkir balikan ajaran Islam. Itu gimana tuh? Ayo, kita coba jawab. Ayo, coba gimana jawabnya? Ada hal yang kontradiktif dalam perilaku kita. Ada hal yang tidak sesuai akdun biqalbi kita dengan ucapan kita. Ucapan kita dengan tindakan kita. Jadi tidak aman tuh bilah jadinya. Nah, itulah kehidupan kita minimal dalam posisi selama 20 tahun ini. Karena memang diterapkan sejak 2004. Nah, Coldplay itu mensahihkan, melegitimasi, melegalisasi bahwa sistem materialis kapitalis telah tegak di Indonesia. Itulah perang peradaban. Masya Allah. Nah, kalau perang peradaban itu kita lanjutin dalam politiknya itu pilpres dong. Dalam ekonominya itu yang disebut dengan mekanisme pasar bebas. Open economic, ekonomi terbuka gitu. Dalam dunia sosialnya, sosiologinya, kemasyarakatannya, itulah individualisme. Artinya setiap orang tua tuh punya PR pendidikan sendiri buat masyarakat menghadapi perang ini. Jangan tinggal diam, jangan berleha-leha terhadap zaman ini. Itu ingatan buat para pendengar hasil kan, bukan begitu Bang? Saya ketemu dari 1.000 keluarga, 1.000 atau 1.500 keluarga. Ada satu yang sadar. Akhirnya mereka bikin homeschooling, dan kemudian bahkan orang tuanya yang menjadi gurunya sendiri. Karena sadarnya rusaknya sistem pendidikan. Masya Allah. Saya temukan itu gitu. Mereka bikin homeschooling, mereka mengajar sendiri di rumahnya, karena mereka tidak percaya pada dunia pendidikan yang sekarang berkembang. Itu makanya sebagian keluarga Islam juga berpikirnya menyekolahkan anaknya ke Turki, menyekolahkan anaknya keluar. Padahal sekolah keluar pun sepanjang sistem ekonominya, baik cadangan devisanya, transaksi perdagangannya, pasar uangnya, perbankannya masih bersistem Barat, selama itu sesungguhnya terhegemoni oleh kepala Barat. Dan itu berarti Israel. Gitu. Dan itu berarti Yahudi. Gitu. Nah, nampaknya di akhir session ini kita perlu membuat sebuah harapan, Bang. Karena entah gimana ya, kita perlu Syekh Ahmad Yasin lainnya. Karena Syekh Ahmad Yasin sendiri mempunyai sebuah visi, ini viral nih beritanya, 2027 Israel binasa. Apa yang menyebabkan keyakinan itu ada pada sebagian masyarakat Palestina? Saya katakan sebagian, karena sebagian lagi kita tahulah, nggak usah kita bicara di sini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Saya teringat ketika saya dialog tiap minggu di Sugeng Saryadi Forum, ya. Saya ulang di sini. Saya teringat bertahun-tahun soalnya karena bukan setahun, sama seperti di Rasil. Karena ini kan pengaruhnya kemana-mana ini, bukan hanya sekedar urusan Palestina gitu. Silakan Bang. Iya. Jadi Sugeng selalu melihat. Ini positifnya almarhum, walaupun kemudian almarhum mendukung Joko Widodo gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan, loh serius, kan kalau dulu semuanya juga mendukung gitu, tiga-tiganya mendukung dulu. Kan? Nggak bisa begitu, nggak bisa karena jejak digital saya juga nampak kok. Bagaimana? Jejak digital saya kayak apa? Silakan bukan jejak maksudnya digital capres yang ada sekarang ini gitu. Iya. Jadi kalau lanjut. Jadi kalau mau kita mau betul-betul kemarin pun ketika saya jumpa dengan Majelis Ulama Indonesia, saya menyatakan saya datang dalam rangka watawasubil haq, watawasubil sober gitu ya. Saya datang dalam konstruksi kulil haq wal qanamuran gitu kan. Saya datang dalam rangka al-haq min rabbik falatakuna minal mumtarin. Saya datang dalam rangka horinas anfa'ahum linnas gitu. Maka baru saya bicara. Sama seperti hari ini. 5 menit, Bang. Sunat ummah itu selalu dibangun atas dasar keseimbangan.
Sunat tambah selalu berpijak pada sistem yang seimbang. Selalu. Itu kita bisa baca di Ar-Rahman. Sikap yang dibangun dalam kerangka itu adalah sikap yang yang dibangun dalam rangka wasatiyah. Wasatiyah itu bukan jalan tengah saja maknanya. Wasatiyah juga bermakna, dalam tadabbur saya, dia bermakna sikap yang proporsional, berpijak pada ajaran untuk melihat sesuatu. Kapan kita harus berpihak, kapan kita tidak berpihak, kapan kita bahkan melakukan perlawanan. Baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Itu jelas, jadi jangan diterjemahkan salah gitu, kalau kita ngambilnya. Ini saya ngomong kayak gini, makanya saya diklasifikasikan sebagai orang keras. Maaf ya. Maafkan saya karena saya memahaminya dalam konstruksi yang menurut saya mengambil cara sistemik struktural. Nah, dalam kerangka sunat tembah yang begitu, dalam kerangka bahwa bejana berhubungan pasti ada, hukum Archimedes pasti tegak, berbeda kutub magnet pasti akan tarik menarik, bahwa E sama dengan E kali R, bahwa resultante pasti terjadi. Itu kan sunat tembah. Itu berarti ketika yang namanya situasinya kayak gini, pasti akan ada resultante. Tapi seberapa besar resultantenya tergantung gayanya, kan harus sama gayanya. Gitu, kalau pakai teori resultante. Kan kalau terjadi bejana berhubungan, kalau memang tekanan airnya sama. Begitu juga Archimedes. Tarik-menarik kutub juga kalau kekuatan magnetnya sama, akan terjadi tarik-menarik. Tapi kalau kekuatan tarik-menariknya lebih kuat, yang namanya kezalimannya, daripada nurnya, gitu ya, daripada adalnya, ya tentu tidak akan terjadi yang namanya keseimbangan dalam bejana berhubungan. Tidak akan terjadi hukum Archimedes, tekanan dari atas seimbang dengan tekanan dari bawah. Gitu. Tidak akan terjadi yang namanya resultante yang kuat, karena gaya yang satu sangat kuat, gaya yang lain sangat lemah. Gitu. Nah, disitulah Allah ya sendiri yang menyatakan, Allah yang akan menjaga keseimbangannya melalui malaikat-malaikatnya. Itulah mizan. Itulah mizan. Nah, itu terwujud matahari masih terbit dari timur. Matahari masih terbit dari timur. Itu bukti bahwa keseimbangan tetap dijaga. Suatu saat ketika nanti matahari terbit dari barat, keseimbangan sudah tidak ada lagi, sudah selesai itu dunia. Sudah selesai itu dia. Nah, balik ke dalam perkiraan Israel akan jatuh di 2027, bukan mustahil. Karena memang segala sesuatu menurut ayat juga dipergilirkan. Format pergilirannya adalah format pergiliran 1 abadan, 1 abad, siklus terjadi, 3 abad, siklus terjadi, 5 abad, siklus terjadi, 7 abad, siklus terjadi. Jadi siklus 1 abad, siklus 3, siklus 5, siklus 7. 2024 sampai dengan 2027 itu adalah siklus 1 abad kegagalan kezaliman, jatuhnya kezaliman. Lalu pakai cara berpikir bahwa akan dipergilirkan, bahwa kebatilan pasti akan tersingkir, gitu ya. Dan dalam posisi dipergilirkan, dalam posisi akan tersingkir kebatilan, bahwa yang hak akan tampil sebagai pemenang, nur akan memberikan kedamaian dan pasti akan berperang menghadapi kebatilan, itu akan terjadi. Itu siklus 1 abad. Siklus 3 abad juga akan terjadi justru di antara 2024 dan 2027. Kenapa? Balfour. Jadi patokannya dari Balfour untuk 3. Iya, bisa dilihat di situ gitu loh. Kan kita bisa lihat dari tahun 1800 sekian. Kalau 3 abad kan berarti 21, jatuhnya sekarang. Itu ngelihatnya. Jadi kan 1829 dan seterusnya itu juga jatuhnya begitu gitu. Jadi siklus 1 abad, siklus 3 abad, 78. Siklus yang menyatakan kezaliman akan jatuh, kebatilan akan berantakan. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Yasin. Begitu juga dalam cara berpikir, misalnya jatuhnya Turki Utsmaniyah, itu siklus 1 abad. 2024. Gitu. Nah, Allah memang dia harus memberikan janji kok. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah akan memberikan janjinya, dan janjinya sama sekali tidak akan cedera dan pasti akan dipenuhi. Ya, kita itu yang kedua. Yang ketiga sekarang tergantung pada tingkat keimanan kita. Bobot keimanan kita. Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah berhadapan dengan ya ayyuhalladzina kafaru yuqatiluna fi taghut. Saat yang sama ya ayyuhalladzina amanu wa amilan sholihah. Jadi
Yukatilunya itu dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka kebatilan. Nah, di situ konsepnya. Jadi konsep kita dalam posisi yukatilunanya itu dalam rangka kebaikan, tidak seperti mereka. Mereka dalam rangka kezaliman. Kita enggak, itulah yang saya sebut sebagai perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Yang kata-kata perangnya kita coret-coretin, ternyata tinggal ekonomi untuk damai. Dan ternyata tidak damai. Kenapa? Karena mereka tidak jujur, karena mereka serakah, karena mereka bermain persepsi, karena mereka bermaksud mendikte sistem dunia. Gitu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa tetap akan ada terbit matahari di pagi hari, bahwa janji Allah pasti terpenuhi, ya. Dan yang paling penting, kebatilan pasti akan tersingkirkan, dan yang pasti yang namanya hak akan tegak, nur pasti akan muncul, sehingga umat Islam akan memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Ya, dan keagungan tidak mungkin Allah mengatakan bahwa keagungan ajarannya begitu tingginya. Allahumma ajitul Islam. Kan itu kelihatan gitu di situ. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah agungkanlah, muliakanlah Islam gitu ya. Bagaimana surat Al-A'la gitu. Itu kan kelihatan, dia yang tertinggi dari segala yang tertinggi. Ya berarti inna dina inda mahil Islam bukan omongan kosong, pasti terjadi. Inna dina inda mahil Islam. Berarti yang lain bukan. Nggak bisa, nggak mungkin kayak gitu. Itu kalau kita belajar merujuknya pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah. Salah menjadi bukti kesalahan dan kebodohan saya. Tentu saya wajib meminta maaf. Karena saya memang tetap dalam posisi belajar. Benar karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.